Enggak sama sekali. Jadi bukan plagiat. Step by Step ID. Hai, Welcome back to Step by Step ID. Ketemu lagi sama saya, Randy Fakleka. Kamu ngaku kamu mau dimirip-miripin sama Ferdian Paleka. Tapi masa dia bilang, ada yang bilang aku mirip yang? Iya, banyak. Mirip juga ya. Komen guys di bawah, apakah Randy mirip Ferdian Paleka? Fakleka. Mirip Ferdian Paleka. Welcome back guys, selamat datang lagi di segmen Ngobrol Naren. Ngobrol bareng Natya Ngobrol bareng Natya Randy. Hari ini bakal seru nih. Bakal seru karena udah lama banget, banyak banget yang request Iya, di untuk DM video ya, ini ya, untuk di DM. bikin video ini. Dan ini juga topiknya lagi hot-hotnya, penuh dengan kontroversi, lagi panas-panasnya, dan banyak rumornya juga, banyak skandalnya juga, gitu ya. Itu yang akan kita bahas di sini ya. Iya. Dan kita akan mengungkapkan apa pendapat kita tentang si girl group yang baru debut ini. Namanya bukan adalah Kaci. Aku tuh baru nggak, ternyata Kaci itu dari kata catchy, bersama, together. Togetherness. Sebenarnya namanya bagus ya. Bagus. Catchy Bagus. dan eye catchy, ear catchy. Eye catchy gitu. Oh enggak. Ear catchy. Ear catchy. Ya, ear catchy, maksudnya catchy, lucu, cute-nya dapet, terus kayak ya Koreanya juga ada artinya gitu, which is together ya. Nah, Ini ya gitu deh, buat teman-teman yang nggak tahu kenapa kita bahas ini. Jadi si grup Kaci ini lagi bisa dibilang lagi jadi hot-hotnya topik hangat karena dia nggak cuman baru debut aja, tapi dia penuh dengan skandal, penuh dengan kontroversi yang akan Katanya kita ya. bahas ya. Pokoknya banyak rumor yang beredar. Jadi bisa dibilang udah banyak hatersnya ya. Iya, banyak Iya, banget. banyak banget hatersnya. Di Twitter bahas Kaci, di YouTube juga pada bahas Kaci, media-media juga udah mulai bahas Kaci. Ya, Al K-pop juga udah bahas Kaci juga. Iya, sebenarnya apa yang terjadi sama grup Kaci ini? Apa aja rumornya? Apa aja skandalnya? Kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita akan kasih tahu dulu buat teman-teman yang nggak tahu karena tiba-tiba nonton video kita, siapa tahu ya nggak tahu berita Baru gitu kan? tahu. Baru tahu. Siapa sih Kaci ini? Jadi Kaci ini adalah bisa dibilang idol group. Idol group Iya. dari UK. Dari UK karena mereka semua orang UK ya, Iya, tinggal London di sih, London based, ya. Oke, UK, United Kingdom, Inggris. Dari UK beranggotakan 4 orang. Ada Dani, Koko dari Korea sebenarnya, tapi tinggal di UK ya, Koko ya. Koko tinggal di UK Iya. dari tahun berapa ya? Udah lama Udah pokoknya lama. ya. Koko, terus ada Chunso, Ada satu lagi, Nico. Nicole. Nah, jadi 4 orang itu usianya tuh rata-rata ya seumuran aku lah. Oh gitu. Oh, seumur kamu. Iya sama, itu lebih tua dari aku. Lebih tua dari kamu Berkah, Iya. iya kan? Lebih lucu aku. Kayak aku, nying. Jadi mereka tuh 4 orang yang rentan usianya itu mulai dari 94 ya. Yang 94 paling tua tuh si Koko. Koko ya. Ya, Yang orang Korea itu. Orang Korea. Terus yang paling mudanya itu kelahiran tahun 2000 si 2000. Chunso. Chunso. Kalau misalnya kalian nggak tahu siapa Chunso itu yang rambutnya setengah-setengah, yang kayak gorden aku. Nggak percaya, Biru ini sama gorden, ungu ya? gorden di kamar aku persis banget. Jadi biru setengah ungu, lucu banget rambutnya. Nah itu si Chunso. Jadi 4 orang ya. Dia baru ngeluarin Iya. satu MV. Kalau Iya. kalian belum nonton mungkin bisa tonton MV-nya ini, judulnya Your Turn. Your Turn. Single pertamanya ya. Single pertamanya, betul. Your Debutnya. Turn, debutnya. Jadi ada 2 video. Pertama itu video MV, music videonya yang banyak kontroversi tuh. Nanti Iya, kita akan betul. bahas kenapa. Kedua ada video official koreografinya yang Performance-nya. kita react Iya, betul. dari segi dance-nya. Kalau mau nonton reaction kita ada di description Ya, box terus di bawah. terus Kaci juga ini under Oli London Manajemen company. company. Oh Oli London London. punya company ya. Oli London tuh kalau kalian belum tahu, Oli London yang dia oplas pengen mirip Jimin gitu ya. Iya, dia terkenal banget ya. Kenal ya. Karena kontroversinya itu sih. Iya. Dia pokoknya sampai oplas berkali-kali biar kelihatan. Mirip Jimin BTS. Mungkin dia obsesi banget ya, pengen kelihatan kayak Jimin. Iya, dia punya lagu juga kalau nggak salah. Banyak. Oh, banyak. Aku Jujur sempat aku belum googling ada beberapa Tapi yang kamu have you heard one of the songs? Udah sih, udah denger, cuman udah lupa juga. Oh, so ya. Intinya Cukup kalian buat bisa. short introduction-nya. Iya, kalian bisa googling Ya. aja. Kontroversi. Kita udah riset, jadi jujur ini banyak banget kan yang DM kita buat ngebahas Yes. si kontroversi Kaci. dari Kaci ini. Cuman
kita nggak mau langsung bikin videonya. Kalau nggak salah minggu lalu ya, udah dari minggu lalu. Minggu lalu. Iya, kita nggak mau langsung bikin video. Kenapa? Karena kita nggak mau bikin video tapi kitanya juga nggak yakin gitu. Apakah ini fakta atau ini rumor atau ini kita dengar dari orang-orang doang gitu. Jadi kita berhati-hati ya. Karena kita nggak mau makin menyesatkan kalian yang nonton gitu. So ya akhirnya kita beberapa waktu kita udah riset dan inilah hasil riset dan pendapat kita ya. Betul. Oke, kita akan ngebahas langsung kontroversinya. Ya. Pertama-tama kenapa sih aku mau tahu dulu kenapa sih begitu debut si Kaci ini udah penuh kontroversi sampai sekarang MV-nya tuh udah 5 juta views sendiri. 5 juta gila buat MV debut. Untuk MV debut dan menurut aku ya untuk grup yang gak ada base, maksudnya support dari entertainment yang kuat di Korea gitu misalnya, dia sangat amat hebat loh bisa mencapai 5 juta views ya. Pertama-tama dari segi plagiat. Oh, jadi mereka plagiat? Ya, katanya. Katanya. Ada beberapa hal ya? Ada beberapa hal yang orang-orang sebut mereka itu plagiat. Salah satunya dari segi MV-nya dulu. MV-nya, ada beberapa hal, kita bahas satu-satu ya. Satu ya. Dari segi MV yang konsepnya ngikutin G-Friend. Ada jadi satu scene gitu, jadi kayak jam unik gitu, jam apa? Jam tua ya? Vintage gitu kan? Iya, jam kuno gitu. Katanya sih kayak ngikutin G-Friend yang G-Friend, ya Crossroad yang comeback, salah satu comebacknya G-Friend. Itu ada jam gede gitu. Nah itu tuh persis sama yang dipakai sama si Kaci ini di MV-nya. Iya betul. Aku kan langsung lihat tuh ya, pas lihat ya emang sama sih, maksudnya bukan sama ya, aku nggak tahu itu barang yang sama atau enggak. Maksudnya mirip banget jamnya. Mirip banget. Cuma ya kalau misalnya dibilang plagiat ya nggak bisa dari satu. Cuman kita nggak bisa bilang, maksudnya gara-gara dari satu benda itu kan, karena itu sebuah benda yang bisa dimiliki oleh siapa aja gitu. Dan bisa dipakai buat video apa aja gitu. Iya. Sah-sah aja sih. Misalnya kayak aku ngelihat dari G-Friend, aku lihat dari konsep G-Friend, lucu ya buat di ruang tamu. Terus aku beli jam yang sama, apakah aku plagiat? Ya enggak dong. Ya makanya maksudnya susah ya untuk mengatakan plagiat dari satu jam doang. Satu scene. Satu benda yang sama gitu. Iya. Dan kebetulan menurut aku di MV-nya si Kaci itu juga dia pakainya di sebuah ruangan yang konsepnya menurut aku cocok emang pakai jam itu ya nggak sih? Iya. Jadi kayak di rumah vintage juga ya. Iya, jadi emang konsep mungkin vintage gitu. Dan si produsernya kan juga udah ngasih tahu ya. Udah ngasih klarifikasi. Jadi si produsernya itu katanya itu nggak plagiat menurut dia. Tapi itu dia itu beli scene-nya. Jadi ada, ini aku baru tahu juga loh. Jadi kita bisa beli scene footage video gitu di salah satu website gitu. Oh, oke. Terus dia pakai di MV-nya gitu. Jadi dia bukan yang nge-shoot sendiri atau bikin sendiri gitu, tapi dia beli. Orang. Oh, berarti ada orang yang menawarkan jasa si video di mana ada jamnya itu dengan konsep jam itu ya, tanpa harus membeli jamnya. Oh, beli footage-nya aja. Jadi itu dikonfirmasi sendiri oleh produser Kaci di artikel juga gitu. Ada di artikel juga ya. Yang kedua. Jadi memang ini masih dari segi MV ya? Iya. Apakah itu aja kontroversinya dari jam doang itu? Enggak kalau ada lagi guys yang lebih tinggi lagi tingkatnya, yang bikin ibaratnya kayak K-popers tuh geram gitu ya. Itu adalah kemiripan animasi grafik yang ada di music videonya Kaci dengan yang ada di TXT Crown. Iya, dan abis aku lihat ya, aku pribadi aku lihat, terus ya kayak bunga-bunga itu emang mirip sih. Iya. Mirip nggak sih? Terus ada yang smiley itu mirip banget sih. Cuman bedanya beda warna dikit aja. Atau beda. Kalau yang di TXT devil ada devilnya, kalau yang di Kaci like smile. Sebenarnya gini, pas kita melihat ini, kita tuh mencoba kayak objektif ya, kayak kita tuh mikir kayak grafik kayak gini kan bisa ada di mana aja. Maksudnya banyak yang udah pakai juga animasi grafik kayak gini, apalagi yang kayak pas dance ada yang kayak laser gitu, kita juga udah pakai. Pernah After Effect namanya ya. Itu pakai After Effect. Nah, kita sebenarnya kayak mencoba rasional kalau ya nggak cuman mereka aja gitu maksudnya. Jadi udah banyak yang pakai, nggak cuman K-pop aja. Jadi sebelum di MV K-pop pun itu sudah sebenarnya udah dipakai gitu. Udah ada di mana-mana. Gitu. Tapi setelah ngeliat music videonya sama TXT kayak dibandingin sebelah-sebelah gitu, emang grafisnya tuh sama banget sih. Iya. Beda dikit banget. Nah, aku nggak tahu apakah ini mereka bermaksud untuk meniru, bener-bener kayak niru terus dirubah dikit, atau
aku tahu mereka terinspirasi, terus mereka bikin, ternyata sama gitu. Jadi kita nggak tahu ya, yang tahu kan cuma merekanya. Niat dibalik adanya ide grafis ini itu apa gitu? Apakah memang menyamakan atau mereka bikin nggak sengaja sama? Nah itu kita nggak tahu, kita nggak bisa nuduh juga sih. Tapi kalau misalkan emang suka K-pop gitu kan, pasti tahu sih. Iya sih. Karena TXT yang Crown ini kan lumayan booming gitu. Ikonik ya. Ikonik yang pertama maksudnya itu K-pop salah satu. pertama yang pakai. Nggak tahu sih. Kalau nggak salah ya. Iya, masa? K-pop pertama yang pakai desain grafik gitu grafis kayak gini yang lucu-lucu gitu kalau nggak salah. Dan itu booming gitu loh, cukup booming ya. Jadi kecil lah kemungkinan buat nggak tahu gitu loh. Iya, jadi ya menurut aku kalau untuk hal ini terlalu kelihatan sih. Kalau misalnya mau nyamain, itu kelihatan banget sih. Ya nggak heran kalau orang-orang tuh pada kayak, wah mirip gitu. Karena ini menurut aku ya mirip banget, terlalu mirip. Tuh. Oke, next. Oke, itu udah dari TXT. Itu pendapat kita ya guys. Dari segi koreografi ini juga yang rame banget diomongin. Ini paling banyak sih koreografi. Dan di sini karena kita mengerti sedikit tentang koreografi, kita akan menambahkan pendapat kita juga ya tentang ini ya. Jadi si Kachi ini di videonya, di video dance-nya yang Your Turn, lagunya judulnya Your Turn, itu banyak menggunakan koreografi idol-idol seperti Twice, G-Friend, Blackpink, dan siapa lagi ya? Pokoknya itu lainnya mungkin. Ya ada beberapa juga yang lainnya. Nah kalau menurut kita juga udah lihat ya. Udah lihat. Dan kita sudah meneliti dan sudah membandingkan. Apakah benar mereka plagiat? Menurut kamu gimana? Kamu dulu. Menurut aku, ini aku bahas dulu ya yang menurut aku ada yang benar-benar sama banget atau ada yang gimana. Jadi ada satu scene yang Chunso-nya gini, yang kayak mau mana tapi gini. Ada kan itu kan? Yang sebelum Dance Break ya kalau nggak salah. Iya tadi. Nah itu emang mirip banget sama ada Twice gitu. Aku lupa Likey atau apa gitu. Ada gini juga. Nah itu sih itu mirip banget sih, maksudnya dengan sign-nya, dengan mau manahnya. Itu aku bingung ya disebut plagiat atau enggak kalau itu. Lagi-lagi, apakah mereka sengaja menyamakan? Atau tiba-tiba kayak ada ide aja, ngerti gak sih? Atau mereka lupa sebenarnya mereka pernah lihat dari mana? Kan kadang gitu ya. Betul. Ada karena saking sukanya K-pop, mereka nonton banyak banget MV K-pop, terus udah kayak kedoktrin gitu di otaknya, dan ketika mereka berkarya udah nggak ada space lagi buat originalnya gitu loh. Jadi semua tuh udah penuh dengan dari yang apa mereka tonton, mungkin aku nggak tahu ya. Ya mungkin. Nah kalau itu mirip banget itu diragukan sih, maksudnya kalau originalitasnya. Kalau yang lain itu aku lihat jadi kayak apa ya, satu scene, satu gerakan gitu loh yang disebut mirip. Satu potongan gitu. Jadi kayak ada pose atau misalkan gerakan yang agak hip hop gitu disebut mirip, itu sih nggak, menurut aku sih nggak bisa disebut plagiat. Karena itu bahkan nggak 1x8 gitu. Gerakannya gitu. Gini, aku tambahin ya. Dance itu bisa dibilang plagiat kalau misalnya kita ngeliat gerakan yang berkesinambungan sama. Misalnya 2x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 2x8. Kalau itu sama, itu baru itu bener-bener copy paste. Semuanya sama gitu. Istilahnya plagiat karena copy paste. Gitu, tinggal memasukkan ke musik mereka doang gitu. Tapi yang aku lihat dari Kachi ini nggak ada 1x8 pun nggak. 1x4 juga nggak. Ibaratnya kayak 1x2 lah, bener-bener 1 and 2. Let's say kayak gitu. Jadi itu tuh sepenggal. Dan kalian harus tahu, gerakan K-pop itu rata-rata dari tahun ke tahun itu memang ada ciri khasnya. Ikonik K-pop tuh sangat amat ikonik, banyak gerakan tangan, banyak gerakan apalagi yang cewek-cewek ya. Iya, banyak gerakan pinggul. Yang gini set gitu, banyak kan? Tangan naik. Pokoknya ada beberapa gerakan yang kita langsung pas nonton itu K-pop banget, dan aku nggak tahu itu udah dimulai dari idol yang mana, dari tahun berapa, idol yang mana itu udah ada gitu. Dan itu kayak jadi turun-temurun gitu loh, sampai sekarang itu tuh bakal kepake terus. Nah, jadi kita nggak bisa bilang gitu, oh ini gerakannya G-Friend, oh ini gerakannya ITZY, oh ini gerakannya Blackpink. Nggak bisa gitu juga. Selain itu, emang gerakan-gerakan K-pop sekarang itu koreografer itu kan banyak koreografer internasional. Sekarang tuh udah hampir nggak ada batasan ini mana gerakan K-pop, mana ini sama gerakan modern dance, hip hop gitu. Jadi sama aja gitu. Bahkan kayak ya yang dipakai di K-pop lagi tuh gerakan dari sana. Contoh, let's say kalian taunya mungkin gerakan ini yang BTS, Tang Jingjen, itu tuh gerakan hip hop.
Iya. Udah ada dari dulu loh. Tuh. Ini Nah, mungkin cut. Makin net. Iya, bikin bam itu Itu udah basic hip hop. Dari dulu tuh basic hip hop. Terus Pentagon. Iya, Pentagon. Ini apa judulnya? Shine. Shine. Jijiri. Nah, itu kan ada dari dulu. itu hip hop banget ya malah ya. Cuman dimasukin ke lagu K-pop dan karena K-pop lagi marak banget, terkenal banget, orang itu semua lebih tahu itu dari lagu K-pop daripada dari hip hopnya sendiri, dari gerakan originalnya sendiri ya, yang udah ada dari dulu. Jadi kita nggak bisa bilang itu kan gerakan K-pop. Iya. No, mungkin itu udah ada dari dulu tapi kalian nggak tahu dan taunya dari K-pop. Kalau misalkan itu bisa disebut plagiat gitu kan, berarti gerakan gini. Iya. Yang G-Friend itu. Dibilang mirip G-Friend. Dibilang mirip G-Friend yang Crossroad-nya di mana itu keluarnya tahun 2020. Iya. Berarti kalau misalkan itu bisa disebut plagiat, berarti mereka ngikutin. Ada satu gerakan ya. Ngikutin Aisyah kita dong, gerakan Aisyah. Sumpah ya. 2018 loh itu keluarnya. Nggak pas dikasih tahu ini kan ada gerakan ini. Ini katanya mirip G-Friend. Tahu nih, yang aku ingatnya apa, gerakan Aisyah kita 2018 kita udah gini. Huts, udah gitu. Iya, nggak disebut plagiat kan? Maksudnya emang namanya juga dance gerak. Terus ada juga gerakan mereka yang ke bawah. Si Kaci dibilang mengcopy ITZY, Wannabe yang pas ITZY, dance break. iya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi nih, siapa coba girl band pertama yang kayak gitu, yang ikonik K-pop banget? ya. SNSD, The Boys. The Boys. Itu udah ada dari dulu. Bring the boys out. Buset. Itu tuh udah sebenarnya udah ada dari dulu gitu. Jadi Nggak bisa dulu plagiat tuh. Iya, masa di ITZY dibilang Plagiat. copy SNSD? Enggak kan gitu. Jadi aku ngelihat ini tuh udah kecampur sama ketidaksukaan gitu loh. Iya, sama ya Iya. Susan juga. Kayak dicari-cari gitu Iya. loh. Kayak ya oke, mungkin beberapa hal emang mirip banget, tapi yang lain tuh sebenarnya secara rasional enggak mirip, enggak sama, enggak plagiat juga gitu. Jadi kayak disambung-sambungin karena udah benci, udah nggak benci. suka, udah Betul. sensi kayak gitu. Jadi itu kurang baik sih menurut aku. Yes. Ini menurut kita ya secara Menurut kita. rasional ya, karena kita tahu juga, kita ngerasain banget dimana misalnya kita bikin koreo, itu kan gerakan YOLO, itu kan gerakan BTS YOLO, itu kan gerakan Big Bang kayak. Itu gerakan K-pop gitu kan. Bahkan aku pas bikin nggak inget loh, kayak nggak inget kayak ambil dari BTS nggak gitu Iya. gitu. Kita proses bikin koreonya, ini gerakan ini cocok deh, gerakan ini cocok deh, tanpa kayak inget ambil gerakan SNSD ambil gerakan ini nggak gitu. Jadi kita nggak mau belain, tapi itu berdasarkan apa yang udah kita alamin juga. Kita masukin opini kita dan pengalaman kita ya. Ya. Tuh, next. Terus lagunya, selain Lagu. koreonya juga, lagunya dibilang mirip sama lagunya ITZY yang Want It. Want It. Oke. Kamu udah denger belum? Udah, tadi Udah. kita dengar bareng. Oh iya benar. Heeh. Ini basa-basi aja sih. Enggak gitu, basa-basi. Coba. Kalau menurut aku nggak sama sekali. Karena itu cuman mirip apa ya? Ibaratnya satu kunci gitu. Misalkan Iya. gitu kan, sama A di ITZY sama A di Kaci kan itu sama, cuma segitu doang kan nggak bisa disebut plagiat. Udah kaget Udah semua nggak? nih. Iya. Aku ngerti banget, kalian pasti nggak nangkep kan, karena dia nggak ada nadanya gitu kalau emang. Kalian denger deh, pokoknya denger sendiri itu. nggak Jadi ada sama-sama. memang pas mau masuk chorus atau apa ya, pokoknya ada Iya. bagian naik di mana yang memang nadanya mungkin sama, mau masuk ke lagunya itu. Tapi tuh kayak cuma 1 detik ya. Ya, seperti itu. Gitu doang gitu, beneran. Gitu. Jadi menurut aku nggak bisa dibilang plagiat sih. Nggak bisa. Karena itu dia, untuk kriteria sebuah lagu dia akan plagiat ketika Yang melebihi 8 baris atau 8 bar. Kalau terus sama Bar, ya. jika kita mencintai, ya kenapa lagu itu lain mungkin ke hati ini akan Cut! terus kenapa lagu itu yang ada Nggak dua? tahu. Itu baru plagiat. Atau kayak misalnya kasus yang sempet rame kemarin, Apa tuh? Kulakukan hanyalah Tuhan. Oh, iya. Lakukan. Itu juga nggak tahu sih. Udah nyampe 8 bar itu. Dan kalau dari awal sampai ini udah 8 baru. Udah. Balik, biar, cek. Kan itu kan dari Ya, mana-mana. balik. Iya, itu dari banyak lagu sih. Cuman nggak ke satu lagu, cuman lebih dari 8 bar. Cuma ya kita nggak mau Itulah. bilang itu juga plagiat sih, karena kita bukan musisi juga. Iya, tapi kan. banyak kesamaannya. Kalau yang Kaci ini kita dengerin Nggak sama sekali. jadi bukan plagiat. Kalau misalnya mirip Dari sisi satu lagu nada ya? dari sisi lagu. Oke, next. Oh, next.
Font Oh, logo Kaci ya. logo Kaci itu katanya itu tuh ngambil dari Beberapa logo K-pop idol ya? K-pop idol. Kayak misalnya ada huruf K-nya itu ngambil dari card. Terus yang segitiga kebalik itu dari Seventeen ya. Seventeen katanya. Terus ini dari Luna segitiga. Yang satu lagi dari Luna. Terus C dari Blackpink. C-nya sama. Tapi beda sih sebenarnya. Ya mirip lah mungkin. Mirip sih, cuma dibalik aja. Kaci. Terus H-nya nggak tahu dari mana. H-nya nggak tahu Kaci. I-nya kalau misalkan di mirrorin itu dua-duanya itu mirip dari BTS. Ya, itu mirip logo BTS. Cuman I don't know if it's official or not. Yang beredar itu yang dimirip-miripin sama K-pop idol itu logo yang ini. Yang ini nih. Nah, aku nggak tahu itu yang resmi atau enggak sih dari Kaci. Nggak tahu sih, aku lihat beberapa sosmed Kaci itu nggak ada sih yang kayak gini. Yang kita tahu adanya yang satu yang aja yang ini. Nah, jadi kita nggak tahu ya. Kalaupun seandainya ini official ya memang sama, mirip ya, kayak nyomot-nyomot gitu. Cuman kalau ternyata ini bikinan orang gimana? Jadi kita nggak tahu ya. Kita nggak berani komen bilang mereka plagiat atau enggak, because we still don't know if this is their official logo or not. Jadi kita no comment dulu ya untuk hal ini. Kalau misalnya kalian baca di Twitter ya, itu udah kemana-mana banget loh. Kayak udah ditambah-tambahin juga. Jadi kita benar-benar hati-hati. Ini mana sih yang emang dari Kacinya atau orang yang bikin saking sebelnya sama mereka tuh jadi nambah-nambahin. Takutnya kita ikut kepancing gitu. Betul, ikut nyebarin rumor yang nggak benar. Itu ada hukumnya loh guys. Jadi hati-hati dalam menyebarkan rumor. Kalau kalian belum yakin dan source-nya itu nggak jelas gitu. Misalnya dari Twitter orang gitu atau namanya mirip gitu tapi bukan official. Ya jangan langsung percaya gitu. Iya, jangan langsung percaya, dan itu dia. Mungkin kalian simpen dulu, riset dulu, baru setelah kalian yakin ada buktinya, ada faktanya, ada source-nya yang jelas, baru kalian boleh ikut berpendapat. Kan kalau di Twitter belum ada buktinya, retweet, beritanya udah sampai mana? Itulah fungsinya kalian kuliah dan bikin skripsi. Iya, berpendidikan juga sih, nggak dengerin orang doang gitu. Soalnya ini pernah jadi korban fitnah kan aku. Oh iya. Jadi kayak gampang banget fitnah orang gitu. Next. Oke, terus tulisan your turn. Ini ada lagi nih. Ini sampai sedetail ini ya. Nih. Tulisan your turn yang di lagunya Kaci, yang ini sama banget sama font tulisan wannabe-nya ITZY. Which is emang sama tipenya ya fontnya. Iya, mirip sih. Kita mau ngingetin yang kayak gini-gini tuh kita bener-bener nggak tahu ya. Kita bener-bener nggak tahu apakah ini niat dari I don't know director, producer atau tim kreatif di balik Kaci ini untuk menyamakan, atau mereka memang pengen aja yang kayak lebih sassy, lebih messy tulisannya, jadi kayak gini gitu. Tapi sih itu fontnya sih kayak font umum gitu. Font umum ya, yang bisa dipakai siapa aja. Nah itu dia, makanya kan kita nggak tahu emang dia mau gue mau nih kayak wannabe banget, atau apa kayak kita kalau milih font buat thumbnail nggak cocok ganti. Nah gitu kita nggak tahu juga. Tapi ya semoga sih nggak menyamakan ya tujuannya ya. Kalau terinspirasi ya nggak apa-apa, siapapun berhak terinspirasi. Oke. Next. Terus ada juga nih yang paling parah sih menurut aku untuk rumor yang beredar yang menurut aku nggak tahu kebenarannya nih, itu mengenai lagu-lagu yang akan dirilis katanya. Itu ada di albumnya Kaci. Yang ada di albumnya Kaci itu nyamain sama judul lagunya BTS. Tapi dibalik. Iya, tapi dibalik. Misalnya kayak gini nih. Kayak BTS kan ada lagu on. Mereka ada lagu off. On off kayak ini microwave, on off. Terus BTS ada lagu no. Mereka yes. Twice dong. Yes. DNA, RNA, Fire, Water. Tapi aneh banget sih Blue Swan, Black Swan. Kalaupun misalkan mau nyamain gitu kan, tapi emang sebodoh itu ya. Fake love, real love. Ini benar-benar kayak antonimnya gitu. Iya, antonimnya. Kill me, save me. Terus ini not today, yes today. Terus apa coba yes today? We are bulletproof, we are waterproof. Apa waterproof? Ini juga ini save IDK. Lah dia nulis IDK. Berarti dia juga nggak tahu dong. Iya. Jangan ini buatan dia, buatan orang yang nyebarin ini. Karena ada tulisannya save IDK. Ini juga nih, boy with love, girl with love. Kayak we are waterproof. Apa waterproof maskara? Kalian maskara. Boots waterproof. Boots.
Waterproof. Oke, intinya ini juga tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ini belum dirilis secara resmi, belum ada statement resmi dari Kachi-nya sendiri. Iya, dan list lagu mereka. Bentar ya. Dan aku sempat lihat di sosial media officialnya Kachi gitu, mereka emang belum merilis official judul lagu-lagunya katanya. Jadi yang beredar di luaran itu rumor semua. Iya, termasuk nggak ini official, ya. Termasuk ini. Ini juga menurut aku nggak make sense. Kenapa? Ini tuh kayak nggak mikir nulisnya. Maksudnya kayak nggak mungkin lah mereka kalau mau plagiat sampai seenggak kreatif ini tinggal ngasih antonim ke lagunya BTS, nggak segitunya lah gitu. Terus ini juga source-nya nggak tahu dari mana ini. Iya, nggak jadi jelas gitu loh. Ini dan ini tuh udah nyebar di Twitter loh. Iya. Dan ini tuh udah dan ramai banget. Banyak juga yang nge-DM aku, kalian tuh judul lagunya masa sama banget sama BTS ini kayak ini yang bener nggak gitu maksudnya. Kita harus cerdas dong. Iya. Harus pinter. Jangan sampai karena kalian nggak suka sama orang tuh jadi buta logis gitu ya. Jadi buta benar. Oke, itu tadi kontroversi dan rumor yang beredar. Kita sekarang ngomongin skandal-skandalnya. Jadi Kachi ini punya beberapa skandal yang bikin mereka tidak disukai juga oleh K-popers. Yeah. Salah satunya yang paling terkenal adalah skandalnya mereka ke Jennie Blackpink ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, jadi mereka suka dibilang kayak apaan tuh Kachi nge-hate Jennie, ngebully Jennie. Terus kita kan juga kayak ngebully apaan, nge-hate apaan, kita cari tahu ya. Terus kita cari tahu dan menemukan ini ceritanya. Jadi mostly member Kachi ini dulunya itu dari dance cover. Dari anak dance cover yang grupnya namanya UJJN. UJJN. Nama channelnya UJJN ya. UJJN ya. Jadi si UJJN ini ngikut ada satu kompetisi dia ikutan. Terus dia bawain Gogo Bebe-nya Mamamoo. Terus di kompetisi itu ada challenge-nya. Itu membernya sama Kachi ya? Mostly. Beberapa dari tiga. Oh, tiga. Oke. Si Dani, Nicole, sama si Chunso. Ya. Jadi di si kompetisinya ini ada challenge. Jadi mereka tuh harus ngedance sesuai dengan ekspresi yang dikasih. Jadi ekspresi yang dikasih itu ada yang senang, ada yang sedih, ada yang lazy, dan lain-lain gitu banyak banget. Nah terus si UJJN ini kebagian yang lazy kebetulan. Jadi sambil dance harus lazy. Harus lazy gitu sambil dance. Gogo Bebe kan kebetulan Gogo Bebe ya. Yeah. Sambil dance Gogo Bebe harus lazy gitu. Nah terus si kameramannya ini tiba-tiba nyeletuk. Mungkin mereka nggak ada bayangan ya lazy kayak gimana. Lazy kayak gimana. Terus si kameramannya ini nyeletuk kayak Jennie Blackpink gitu kan. Nah terus si member si UJJN itu ada yang kelihatan ketawa gitu. Kayak ketawa gitu. Merespon dengan ketawa dan langsung ngedance dengan gaya lazy. Betul. Iya, kalau yang aku lihat sih itu ya. Inilah yang booming, katanya nge-hate Jennie. Ngebully Jennie. Gitu. Jadi menurut kamu gimana? Menurut aku yang pernah kena masalah juga karena bilang Jennie lazy. Sebenarnya kalau aku kan bedanya adalah aku berpendapat ya. Kayak karena aku nonton langsung gitu. Kalau mereka ya itu dia ya, maksudnya karena ada gesturnya kayak seolah-olah tuh jadi ngebully, nge-hate gitu. Dilihatnya tuh kayak mengolok-olok sebenarnya, jadi bercandain itu. Padahal ya kalau aku pikir sih bukan salah mereka juga karena mereka dikasih challenge dan on the spot gitu. Harus lazy. Ya mereka mungkin kayak bingung, terus pas dikasih lihat kayak Jennie Blackpink, mereka langsung punya bayangan, gimana sih orang lazy nari gitu. Ya itu spontan juga sih. Mereka menurut aku nggak bermaksud ya. Nggak bermaksud untuk ngatain itu. ya. Tapi mungkin at that time they found it so funny sampai mereka mungkin ya ketawa. Ya kan kadang orang ketawa juga bisa karena nervous, karena they don't know what to do gitu. Jadi kayak ketawa aja sebagai responnya. Dan tapi menurut aku setelah itu yang penting sih, mereka udah delete videonya dan mereka udah ngasih permintaan maaf juga. Ya jadi si Kachi-nya ini minta ke UJJN ini buat nge-delete videonya. Video itu biar nggak ada rumor-rumor yang jelek lagi lah gitu kan. Dan dia udah ngerilis permintaan maaf gitu secara official. So yang menurut aku udah selesai harusnya, nggak usah dibawa-bawa lagi gitu. Tapi satu hal yang aku pelajari, mereka udah minta maaf aja dibawa-bawa lagi gitu. Untung aku nggak minta maaf gitu.
kalaupun aku minta maaf nanti diungkit-ungkit lagi buat apa ya? Dan aku juga nggak mau minta maaf untuk sesuatu yang menurut aku bener sih. Kalau menurut aku itu kan pendapat ya, kan nggak nge-hate. Harus pinter-pinter guys di sini ngebedain mana hate, mana pendapat. Kita bebas kok berpendapat. Balik lagi kayak yang aku bilang, presiden kita aja boleh dikritik gitu. Maksudnya, kok males banget ya kayaknya pemerintah kok nggak cepet tanggap. Masa idol nggak boleh sih? Maksudnya aku tahu kalian suka, tapi harus logik juga. Jangan sampai kesukaan kalian sama idol kalian itu ngebuat kalian jadi buta dan berani untuk ngejelek-jelekin orang lain. Tidak ada bedanya dong kalian. Betul. Next. Itu dari untuk Jennie. Terus ada skandal juga yang tentang dia nge-hate Bang Chan Stray Kids, dibilang nggak bakat ya kalau nggak salah. Iya ya. Terus itu ceritanya sih gini sih. Jadi ada satu akun Twitter yang ada nama Chunso-nya dan emang mukanya juga muka si Chunso yang dari Kaci ini itu kayak nge-tweet Bang Chan rasis, Bang Chan N-word. Nah inilah nge-tweetnya nih. Iya, nge-tweetnya kayak gitu. Tapi pertanyaan aku, apakah itu benar gitu? Itu si akun si Chunso yang benerannya gitu kan? Atau orang lain bikin aja gitu biar manas-manasin situasi sekarang gitu? Bisa gitu aja, sih, soalnya bisa sekarang aja. gampang banget ya bikin account. Gampang banget. Fake gampang account banget. Twitter, buktinya banyak banget yang punya fake account. Iya. Nggak harus pakai ID gitu loh. Iya. Sekarang tinggal pakai fotonya Chunso yang orang. udah ada di internet, di Google, tinggal googling ada, pakai nge-tweet aja kayak gini dan fitnah, itu gampang banget. Iya, So itu ya udah masuk fitnah benar. hati-hati sih menurut aku, dan aku juga nggak yakin sih dia nge-tweet kayak gini karena kayak anak ababil yang nge-tweet. Ya apa maksudnya apa gitu? Racist. Tujuannya apa gitu? N-word, ugly, Iya nggak sih? problematic, iya kak ngapain? Ngerti nggak sih? Jadi kayak nambah musuh aja gitu. Kalau misalnya dia tahu dia mau debut, dia nggak akan ngelakuin ini sih menurut Iya. aku. Dia ngefans sama K-pop, dia nggak akan ngelakuin ini. Ya makanya kita nggak tahu ya tujuannya apa sih Chunso si akun Twitter Chunso ini ya. Jadi menurut aku kita nggak bisa nge-hate orang based on rumor atau skandal yang belum tentu bener gitu. Yeah. Next juga yang masalah, ya ini sih yang paling konyol dari semuanya. Aku tuh denger skandal yang pas aku dengerin aku ketawa gitu loh. Apa? Si Chunso, salah satu membernya itu namanya Chunso, di hate karena dia nge-ship dirinya sendiri sama BTS Jungkook. Kayak ya gimana? Kenapa dipermasalahin gitu ya? Iya, maksud aku kayak itu hak tiap orang ya. Iya. Kayak kamu mau nge-ship diri kamu sama Lee Min Ho, sama V. Vision ya. Kayak aku suka banget sama V. Coba V. Setiap aku bilang sering mimpiin, aku mimpi aku sama V. Aduh. Iya, maksudnya itu hak tiap orang ya. Iya, namanya juga fans ya. Namanya fans gitu. Ya emang si idol ini juga mengizinkan kok dia di-ship dengan siapapun. Maksudnya itu hak-hak tiap orang gitu. Apalagi ya namanya kita suka ya. Jadi kalau kalian benci dia karena itu Ya, nggak logis. nggak fair ya. karena kalian pun mungkin melakukan itu juga Iya, kan. dan banyak orang yang melakukan itu. Dan di banyak luar yang sana. iya. Jadi kalau yang aku tangkap tuh mentang-mentang dia lagi banyak rumor, skandal, banyak kontroversi di hal-hal semacam ini yang seharusnya tidak jadi masalah tuh jadi masalah. Jadi ya menurut aku it's okay guys, it's okay. Jadi idol tuh dia sadar kalau dia itu milik banyak orang. Iya nggak sih? Iya, terus Siapapun menurut aku sah-sah aja gitu. sah aja. Ya kalau menurut kalian gak setuju ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalian jadi benci sama orang karena dia suka sama Jungkook atau nge-ship dirinya sama Jungkook gitu. Ya kalau menurut kalian nggak tahu diri gitu, let's say, ya udah emang nggak tahu diri gitu, ya nggak apa-apa. Mungkin dia mimpi atau apa, iya, tapi nggak sampai yang kalian harus sampai hina-hina kayak jadi ngaruh ke grupnya, Personal, jadi nggak pantas debut lah, nggak tau, maksudnya kayak jadi kemana-mana gitu loh. Udah gitu sih. No. Oke, intinya sih itu pendapat dari kita ya, semuanya kayak udah kita bahas ya. Udah ya, apa lagi? Oke, jadi kesimpulannya, kalau dari aku, kesimpulannya itu adalah ya balik lagi, kita nggak tahu apakah itu niat dari Kacinya untuk memirip-miripkan atau menyamakan, mulai dari let's say logo, dari konsep video, dari hal-hal yang ada di dalam MV-nya itu dengan K-pop idol yang udah ada. Apakah itu sengaja atau tidak, kita nggak tahu the real intention dari mereka. Tapi kalaupun itu disengaja sama mereka dan membuat mereka menjadi plagiat, jadi nggak cuma inspirasi tapi benar-benar di copy gitu, ya mereka berarti tidak ada originalitas sama sekali. Ya, dan tapi kalau menurut kita sih ada beberapa hal yang memang
mereka meng-copy paste, ada beberapa hal yang memang kebetulan aja mirip sedikit gitu. Jadi nggak plagiat gitu. Kalau plagiat tuh benar-benar ngambil kan semuanya. Kalau untuk untuk kacinya sendiri dari beberapa hal itu kita lihat ya itu ada yang memang dia kayaknya plagiat karena terlalu mirip, ada yang enggak, itu memang kebetulan aja karena mirip dikit gitu kayak gitu. Yang kayak tadi kita ya dari koreografi, dari lagu itu sama sekali enggak lah gitu. Jadi menurut aku kalau emang ternyata yang untuk hal-hal yang mirip itu mereka sengaja, menurut aku it's not a good strategy. Walaupun sekarang mereka berhasil terkenal, viewsnya udah 5 juta gara-gara kontroversinya itu, cuman mereka tidak akan dikenal sebagai artis atau musisi yang berkualitas. Mereka akan lebih dikenal sebagai grup yang plagiat, yang tidak punya originalitas, yang tidak punya kreativitas gitu, dan nggak akan bagus buat mereka ke depannya karena image mereka itu udah dikenal seperti itu gitu. Ya, mau sebagus apapun nanti di depannya tetap aja ini grup yang plagiat nih gitu. Tapi kalaupun mereka nggak sengaja, seandainya nih dari merekanya sendiri nggak sengaja dan mungkin mereka shock karena mereka dapat hate yang begitu banyak, semoga next time untuk mungkin single kedua kalau misalnya mereka masih lanjut ya si Kaci ini, semoga bisa jauh lebih kreatif. Walaupun mereka ngaku-ngaku misalnya kayak K-pop idol lah, ngambil konsep K-pop lah, banyak kok konsep yang nggak harus menyamakan gitu. Carilah konsep yang bener-bener keren tapi original gitu, tanpa harus menyamakan gitu dengan grup-grup tertentu. Jadi nggak ada api gitu loh, nggak ada api. Nanti kan kalau nggak ada api nggak ada asap tuh kayak gitu loh. Jadi kayak cari lagi tuh dan ya lebih tingkatin kualitas lagi lah gitu. Dari segi vokal, dari segi dance kita udah komenin dance-nya. Lebih strict gitu. Kalau dari kamu? Kalau dari aku kurang lebih sama kayak kata kamu. Kalau misalkan untuk kacinya, apa ya, nggak ada masukan tambahan sih. Tapi aku mau ada masukan buat orang-orang gitu. Oh, kenapa tuh? Ya yang tadi beberapa kita udah sempat bahas jangan jadi sumbu pendek gitu kan. Kalian harus cek lagi gitu kan, 2 kali 3 kali gitu, cek source-nya ini kredibel atau enggak gitu kan, siapa yang bilang, official statement atau enggak gitu kan. Kalian harus pinter-pinter menyaring berita lah gitu sebelum kalian nyebarin gitu atau bikin itu nama gede. Apalagi kalau misalkan nggak bener itu kan jatuhnya fitnah ya. Itu kan berdosa juga kita gitu kan. Terus ini sih ada lagi ada content creator yang bikin banyak video tentang Kaci gitu kan. Iya, beberapa dan ada yang aku lihat kayak terkesan manas-manasin. Terkesan manas-manasin ya, bukan yang kita kan selama ini kayak jangan jadi sumbu pendek. Iya, kita selalu ngingetin teman-teman gitu, K-popers biar namanya tuh nggak jelek, biar nggak identik sama fan war, sama suka ngehujat orang demi belain idolnya. Nah, kita tuh selalu ngasih tahu untuk jadi seperti itu gitu. Dan ada satu orang yang kita tonton kebetulan terkesan kayak manas-manasin gitu. Demi konten. Dan itu nggak baik loh gitu maksudnya. Setuju. Jadi orang makin panas gitu gara-gara itu gitu. Iya nggak? Setuju. Kita berdua juga suka K-pop kok guys. Dan ketika kita tahu tentang Kaci, kita ngelihatnya sebagai grup cover dance yang sangat saking sukanya sama K-pop sampai jadi memirip-miripkan mereka dengan K-pop gitu maksudnya. Tapi kita nggak menganggap mereka K-pop idol. Kita simple aja, kita nggak marah-marah juga kayak ya udah mereka ngefans aja sama K-pop idol segitunya gitu, sampai jadilah produknya seperti itu gitu, konsep, outfit, lagu semua kayak gitu. Tapi kalau dibilang K-pop idol nggak juga, sama sekali enggak. Makanya kita ngeliat kayak oh ya udah mereka fansnya K-pop gitu. Jadi kita belajar lebih chill aja gitu, jangan langsung kayak apaan nih K-pop idol masa kayak gini begini. Ya kalian yang bikin mereka jadi makin terkenal. Ya sampai 5 juta gila. Siapapun ya berhak lo bikin lagu kayak gitu. Iya. Sekarang tiba-tiba sorry banget nih ya, misalnya Pink Panda mau debut, konsep MV-nya warna-warni cerah kayak K-pop, terus ada lirik-lirik lagu Koreanya fighting kayak gitu-gitu. Terus kita bilang kita K-pop idol, K-pop girl band gitu. Ya suka-suka kita kan mau bilang gitu ya. Iya. Tapi ya maksudnya itu hak siapa aja ya, boleh bikin kayak gitu. Kalau punya duit, bikin lagu, bikin MV ya bisa aja gitu. Cuman ya jangan kayak langsung dimakan gitu loh sama kalian ya. Kita lihat aja kayak misalnya Kaci, ini mah ya kalau menurut kita kualitasnya
nggak ada apa-apa dibanding K-pop idol yang lain ya, kita nggak nganggep mereka K-pop idol, segitu aja. Nggak usah ngasih perhatian lebih ke mereka gitu. Kita nggak tahu tujuannya, siapa tahu tujuan mereka terkenal dengan cara seperti itu ya. Dengan cara seperti itu kan nggak bagus juga. Ya, dan lagian kalau misalkan emang gak ada kualitas, nanti juga lama-lama turun sendiri. Intinya tanpa di hate juga, nanti juga turun sendiri. Kualitas yang akan berbicara kok gitu. Kalau misalnya mereka punya kualitas yang baik, pasti pelan-pelan akan naik sendiri terus gitu. Kalau misalnya nggak ada kualitasnya, ya akan hilang dengan sendirinya. Mau lagunya mirip banget sama lagu K-pop, maupun orangnya cantik-cantik kayak idol K-pop, mau MV-nya sama persis kayak yang dibikin sama idol K-pop lain, nggak akan bisa. Ya, dan di Korea juga tuh banyak yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, tapi nggak naik gitu kan. Apalagi yang kurang kualitasnya gitu. Jadi jangan takut kayak apa nih nggak mau aku K-pop. Maksudnya aku ngerti kalian nggak terima gitu, cuman ya jangan sampai bikin kaliannya jadi melakukan hal-hal yang kayak jelek ya. Jadi ngeliatin diri kalian tuh jelek gitu. Aktif di Twitter buat nge-hate. Ada tuh aku tadi lihat video, I draw bad pictures of KACI members and send them. Aku nggak tahu videonya pokoknya ada di YouTube. Kayaknya dia tuh bikin fotonya KACI kayak didesain ulang jelek, tapi dengan jelek itu I don't know, bikin ngegambar KACI dengan jelek terus dikirim nge-DM si KACI-nya gitu di DM. Kayak buat apa? Tujuannya buat apa ya? Iya, tujuannya buat apa gitu. Oke guys, capek juga ya ngomong ya. Ini udah panjang banget. Video, ya. Terkomprehensif karena emang topiknya banyak sih yang harus dibahas di topik ini. Iya, karena rumornya banyak banget. Intinya kita tidak hate KACI, tidak suka juga. Iya. Bener nggak sih? Iya, kurang suka. Nggak nge-hate, nggak suka juga, biasa aja. Biasa aja. Kita apresiasi usaha dan karya mereka aja. Itu aja intinya, gitu aja. Please let me know what you're thinking about KACI setelah ngedenger kita. Hasil riset dan pendapat kita mau tahu. Semoga nggak makin panas, pastinya kita nggak mau dunia per-K-popan ini makin panas. Kita pengen K-popers itu intinya makin pinter ya. Iya, betul. Iya, semoga kita bisa membukakan mata kalian, intinya nggak jadi fans yang fanatik, yang suka ngebully, tapi yang K-popers adem ayem, cinta damai, yang berkarya, betul, berkarya dan membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua, bener ya? Iya, masa membanggakan idol K-popnya? Ya siapa tahu. Yang membanggakan, pokoknya yang gitulah. Iya, gitu guys. Apa sih? Kita bingung. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Please komen di bawah, aku juga pengen tahu pendapat kalian. Kita bisa diskusi di kolom komentar dengan kepala dingin. Kalau misalnya kalian mau kita bahas tentang topik apapun itu, kalian bisa komen juga. Kalian bisa DM juga kita berdua di Natia Shina atau di Randy Pritz. Kita bahas lagi kayak gini sambil santai-santai, chill-chill gitu ya. Ya udah. Thank you guys sudah nonton. Bye. Bye Potijan.